Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Halo Ya, Mas. selamat malam semuanya. Kita kembali lagi di webinar bersama Impact Byte dan Skillful. Pada hari ini kita akan melakukan webinar yaitu Introduction to React Native. Nah, di Introduction into React Native ini kita akan ditemani oleh Kak Sastra Nababan. Nah, ini dia salah satu lead developer circle dari Medan, dan perkenalkan, nama saya adalah Tor Nur Faizal, salah satu coding mentor di Impact Byte dan Skillful. Oke. Nah, kita mulai dulu nih ya dari penjelasan Impact Byte itu apa sih? Jadi Impact Byte itu adalah salah satu coding bootcamp yang berasal dari Jakarta. Kita sudah ada dari tahun 2017 dan sudah membantu banyak sekali orang yang dari karirnya bukan di bidang IT masuk ke dalam bidang IT. Nah, di Impact Byte sendiri ada beberapa program. Nah, ini mulai dari bootcamp yang full stack development hingga part time. Nah, kebetulan kita sedang membuka juga untuk React Native dan untuk front end. Nah, nanti akan kita jelasin ya di sesi akhir. Dan satu lagi yaitu dari Skillful. Nah, Skillful ini adalah sebuah platform pendidikan yang menyediakan pembelajaran digital skills. Nah, kita menggunakan metode blended learning, yaitu bisa dengan online dan offline. Moto kita adalah train, certify, and connect you to jobs. Gitu. Jadi kita berusaha untuk membuat banyak sekali pekerjaan di luar sana. Nah, untuk Skillful sendiri kita ada kelas gratis nih. Nanti kodenya bakal bisa kalian pakai, nah bakal dikirim via email yang kalian daftarin pas webinar ya. Gitu. Jadi jangan lupa ada kelas HTML, JS, dan CSS. Nah, di Skillful sendiri banyak banget nih ternyata fiturnya, mulai dari sertifikasi. Nanti juga di Skillful-nya kalian coding tidak perlu mempersiapkan IDE karena sudah ada kode editor bawaannya. Lalu juga ada quiz dan project untuk mengasah skill kalian. Jika kalian merasa mentok, nah ini juga bisa nih, ada forumnya nih. Jadi kita bisa berinteraksi dengan mentor dan juga teman-teman yang lain. Ada juga fitur live mentoring jika ingin bertanya langsung dengan timnya dari Skillful. Lalu ada juga skill reward jika kalian menyelesaikan Skillful dengan nilai-nilai yang bagus. Terus jangan lupa bentar lagi juga bakal diluncurin kelas terbaru yaitu Bootstrap. Nah, kita bakal belajar Bootstrap lebih dalam lagi di dalam Skillful. Terus yang nggak kalah seru, pada hari ini kita juga ada Instagram Challenge. Nah, untuk mendapatkan hadiah kalian tinggal follow aja nih Instagramnya Impact Byte dan Skillful. Jangan lupa ya. Terus post nih nanti keseruan selama webinar kita hari ini melalui Instagram Story. Dan jangan lupa mention juga nih Impact Byte sama Skillful-nya. Dan pakai juga hashtag Indonesia Siap Kerja. Terus kalian juga bisa kasih nih komentar atau testimoni selama proses webinarnya. Terus pastiin akun kalian dibuat publik, jadi jangan di private gitu. Nanti satu post yang paling menarik akan mendapatkan hadiah merchandise dari Impact Byte dan Skillful. Terus kita juga bakal ada Q&A challenge. Nah, jadi kalian boleh nih menanyakan pertanyaan seputar dari materi hari ini ke pembicaranya. Nah, jangan lupa juga harus diikuti sampai akhir ya. Jadi kalau kita bertanya tapi di akhir tidak ada orangnya, bisa dibatalin. Satu pertanyaan terbaik juga bakal mendapatkan merchandise dari Impact Byte dan Skillful. Nah, jadi ada dua ya tadi ya. Ada Instagram Challenge sama Q&A Challenge. Silahkan boleh ikut dua-duanya. Nah, ini kembali lagi, perkenalkan ulang, nama saya Tor Nur Faizal, salah satu coding mentor di Impact Byte dan Skillful. Dan pada hari ini kita akan ditemani oleh Kak Sastra Nababan. Halo Kak Sastra. Halo. Halo, iya. Nah, mungkin boleh berkenalan sedikit nih Kak Sastra mengenai Waduh, ini ramai sekali ya. kerja. Iya. Oke, jadi kenalin, namaku Sastra Nababan. Oh, ini udah dibuatin grafiknya tentang karir ya. Jadi karirnya mungkin yang paling terbaru nih dari 2018-2019. Kebetulan aku dipercayakan sebagai engineer manager di Urban Hire. Suaraku cukup jelas nggak? Ya, jelas Kak. Oke. Nah, setelah itu dipercayakan lagi untuk
Head of Tech di Level ya, itu hampir selama 1 tahun. Dan untuk Developer Circle sendiri itu mulai 2018 itu komunitas ya. Nah, di sana aku sering berbagi dengan teman-teman yang lain. Kebetulan aku yang handle untuk regional Medan. Oke. Kalau sekarang aku sedang saat ini bekerja di salah satu fintech di Jakarta sebagai senior software engineer. Oke, itu mungkin belum sempat dimasukin ya. Oke, nggak apa-apa nih. Oke. Apa-apa. Saya izin matiin share screen. Mungkin waktu dan tempatnya untuk Kak Sastra dipersilahkan mulai. Oke, makasih Mas Torik. Aku quick check dulu ya, ini ramai juga. Berapa orang kita? 62 ya. Wow. Thank you ya teman-teman udah nyempatin waktu untuk ikut di webinar kali ini. Dan yang kita bahas ini sebenarnya nggak terlalu teknikal. Ini kita lebih banyak tentang membahas tentang React Native-nya nanti dari sisi peluangnya. Oke, kita langsung aja ya. Coba share screen dulu. Ini aku udah share screen belum ya? Belum ya? Iya, masih belum terlihat. Oke, sebentar ya. Oke, gimana sekarang? Udah kelihatan? Ya, sudah Mas. Oke, jadi ini nggak banyak materinya. Aku harapkan nanti teman-teman kita bisa saling interaksi. Karena biasanya yang baru terjun ke React Native itu ada banyak sekali pertanyaan yang muncul di pikiran kita, tapi mungkin jawabannya kita nggak dapat direct answer ketika kita cari tadi Google atau bertanya ke yang lain ya. Oke, jadi agendanya adalah hanya ada 4 ya. Yang pertama kita coba bahas kenapa React Native. Kemudian tentang peluang karirnya. Dan yang ketiga tentang masa depan dari mobile development. Dan yang keempat tentang kelas React Native yang sebentar lagi kita akan jalankan. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Oke, pertanyaannya mungkin kenapa React Native? Sebenarnya banyak sekali alasan kenapa kita harus pakai React Native. Tapi aku pikir ada 3 poin penting, yang 3 ini yang biasanya jadi alasan besar kenapa akhirnya sebuah perusahaan atau sebuah tim memutuskan menggunakan React Native. Karena selain React Native kan banyak sebenarnya solusi yang lain kan. Yang pertama, hemat waktu dan uang. Nah, kenapa dibilang hemat waktu? Dari waktu dulu ya. Kita tahu kalau React Native itu adalah sebuah library, lebih tepatnya framework ya, yang bisa membuat aplikasi mobile ke 2 environment, 2 sistem operasi, iOS dan Android. Nah, ini yang dimaksud dengan hemat waktu ya. Jadi bayangin kalau sebuah perusahaan atau sebuah startup membuat aplikasi mobile, harus hire untuk terpisah nih, ada Android, ada iOS. Tentunya itu kan akan lebih banyak makan waktu kan. Kita bangun 2 aplikasi sekaligus, karena sebelum React Native, ya kita kalau mau buat aplikasi mobile itu, kalau Android ya kita pakai Java, kalau di iOS kita pakai Objective-C. Kemudian tentang uang, nah uang ini juga sebenarnya relatif ya, karena penghematan di perusahaan A sekian dan di perusahaan B itu bisa jadi beda kan. Tapi kita generalisir aja, artinya kalau kita bisa hire 1 developer, bisa membuat 2 aplikasi sekaligus iOS dan Android, nah itu kan udah lebih menghemat uang ya. Budgetnya mungkin bisa dipakai untuk yang lain. Yang kedua, use existing skills. Nah, sebenarnya awalnya ketika React Native itu di launch,
awalnya itu justru yang lebih banyak masuk ke sini adalah web developer, bukan mobile developer. Karena teknologinya lebih dekat dengan web, karena pakai JavaScript ya. Jadi pada saat itu banyak yang web developer ya berpindah atau bisa mungkin hibrid ya, dia bisa web, bisa juga mobile gitu. Jadi kalau kita udah punya skill sebelumnya di JavaScript, ya akan lebih gampang ketika masuk ke React Native. Lebih gampang lagi kalau kita punya skill di React.js ya. Nah, sebagai konteks teman-teman, React.js dan React Native itu hampir sama, ada kemiripan. Cuman yang React.js itu digunakan untuk web, ada yang coret tadi. Kalau yang React Native itu untuk mobile. Secara bahasa banyak kemiripan dan skillnya juga bisa ditransfer satu sama lain. Dan kadang ada yang bertanya, yang mana dulu nih, React.js dulu atau React Native gitu kan. Ya bagi aku sih sama aja. Karena untuk berpindah nanti juga cepat. Oke. Dan yang ketiga ini yang paling penting sebenarnya. Di dunia teknologi kita nggak bisa hidup sendiri ya. Kita butuh bantuan orang lain pastinya. Nah, komunitas ini sangat penting karena ini open source. Jadi ini dikembangkan oleh banyak orang. Bukan hanya React Native-nya, termasuk juga library pendukung. Jadi salah satu pertimbangan ketika pilih teknologi itu adalah seberapa besar orang yang pakai ini. Nah, sebagai contoh teman-teman, enggak semua hal yang baru itu bisa kita putuskan untuk kita pakai. Memang yang baru, teknologi yang baru itu pasti keren, tapi belum tentu bisa kita pakai untuk pekerjaan kita. Bisa jadi karena dukungan komunitasnya kurang. Nah, sebagai contoh ini di luar konteks React Native ya. Teknologi seperti Ruby itu kan teknologi lama. Itu masih banyak yang pakai sampai sekarang. Kenapa? Karena komunitasnya bagus gitu. Padahal itu sebenarnya teknologinya udah lama ya. Nah, ini yang jadi poin plus ketika kita memilih satu teknologi. Jadi ketika kita butuh library, contohnya kita butuh library kamera gitu. Udah ada yang buatin tuh. Kita butuh library navigation, udah ada yang buatin gitu. Jadi ini sangat penting untuk jangka panjang dari aplikasi kita. Termasuk juga komunitas di sini forum diskusi. Jadi kalau kita ada pertanyaan, ada yang mungkin kita stuck, akan ada komunitas yang siap membantu. Gitu. Nah ini alasan paling besar sebenarnya kenapa React Native. Sebenarnya di balik ini mungkin masih banyak lagi alasan-alasan yang lain yang bisa jadi pertimbangan. Contohnya sebuah tim kenapa menggunakan React Native. Dan ini nggak hanya di tim ya, mungkin secara personal. Contohnya kenapa aku harus belajar React Native gitu kan? Kenapa nggak yang lain? Mungkin alasan paling besar adalah peluang karir. Nah itu yang akan kita bahas setelah ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi cara kerja dari React Native itu di belakang layar kira-kira seperti ini. Kita menulis aplikasi itu di JavaScript kan ya. Sementara kalau yang native, aplikasi native itu kan pakainya kalau Android Java, kalau yang iOS Objective-C atau Swift ya. Nah di tengah-tengah ini ada namanya React Native Bridge. Jadi instruksi yang kita tulis di JS, nanti si React Native Bridge ini yang akan ngirim ke native modules-nya. Nah, ada juga pertanyaan, apakah kode JavaScript kita itu nanti di-convert jadi Java atau Objective-C? Jawabannya enggak. Tetap aja itu JavaScript ketika walaupun itu sudah di-build. Tapi di dalamnya ada bridge ini yang komunikasi nanti sama native modules-nya. Nah ini hanya cara kerja secara gambaran besarnya seperti apa cara kerja React Native di belakang layar.
Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke peluang karir ya. Nah, aku sering dapat pertanyaan, banyak nggak sih peluang kalau kita belajar teknologi A gitu? Kalau kalau kita belajar teknologi B, banyak nggak peluang pekerjaannya atau peluang karirnya? Sebenarnya cara paling gampang untuk ngelihat ini ya, lihat aja di job board yang besar-besar. Ada nggak di list teknologi yang sedang kita belajar sekarang? Nah, kalau teman-teman nanti sempatkan waktu cari kayak yang besar-besar ya, contohnya mungkin Urban HR juga termasuk salah satu. Aku yakin yang cari React Native itu pasti banyak sekali. Banyak sekali. Dan sebenarnya banyak startup itu masih kekurangan gitu. Masih kekurangan orang untuk yang bisa mengerjakan React Native. Terus yang pertama poinnya di sini adalah itu dari sisi pekerjaan ya. Sekarang dari sisi teknologi secara umum. Kita tahu kan aplikasi itu secara garis besar ada 3 ya. Ada aplikasi desktop yang kita install langsung, contohnya seperti Photoshop dan yang lain-lain. Ada aplikasi web yang kita buka di browser, dan ada aplikasi mobile. Nah, makin ke sini, yang paling banyak diadopsi itu adalah aplikasi mobile. Setiap hari selalu ada muncul aplikasi mobile. Jadi kadang-kadang orang cari sesuatu itu bukan ke Google. Contohnya dia mungkin dengar nama satu startup, dia malah carinya di Play Store. Nah, itu mungkin sedikit unik, tapi itu kenyataan gitu. Oke, jadi dari sisi masa depannya memang dari ketiga aplikasi tadi, jenis aplikasi itu mobile lah yang paling berkemungkinan akan paling banyak dibanding yang lain. Nah, kalau sekarang aplikasi desktop itu kan bisa dibilang nggak terlalu banyak ya. Ya kalian mungkin bisa lihat di pemakaian sehari-hari seberapa banyak sih kalian install aplikasi desktop ya. Kan nggak terlalu banyak. Mungkin 10 tahun yang lalu aplikasi desktop itu masih menguasai gitu. Tapi kalau sekarang orang-orang udah pada ke aplikasi mobile. Oke, yang nomor 2 tadi aku udah sempat mention tentang banyaknya sekarang peluang job ya. Nah, yang ketiga, nah ini lumayan menarik. Jadi aku sendiri sebenarnya dulunya adalah web developer. Karena aku belajar web development itu sebelum ada React Native ya. Nah, itu sangat mudah, mungkin ini terlalu menggampangkan ya, nggak sangat mudah sih, tapi relatif mudah ketika aku belajar React Native karena teknologinya kurang lebih masih banyak yang bisa di-convert dari pengetahuanku sebelumnya. Begitu juga ketika orang yang udah tahu React Native, dia mau switch jadi web gitu, karena mungkin ada peluang di sana, atau ada project, atau ada pekerjaan di sana. Nah itu nggak terlalu susah switch-nya. Bahkan kalau mau jadi full stack juga sangat memungkinkan, karena teknologi di backend juga banyak dari JavaScript ya. Jadi ini menurutku 3 poin penting tentang dari peluang karirnya. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi yang aku lihat sejauh ini adalah yang 3 ini, yang paling primernya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kayaknya yang keempat ya. Mobile Development Future. Seperti apa sih masa depan dari pengembangan mobile? Nah, sebagai disclaimer teman-teman, nggak ada yang bisa memprediksi masa depan ya. 10 tahun yang lalu juga diprediksi aplikasi desktop itu akan tetap ada, akan menguasai gitu, tapi kenyataannya enggak. Prediksinya 10 tahun atau 15 tahun yang lalu itu kan desktop app akan ada tapi akan di-replace oleh aplikasi web. Yang pada kenyataannya sekarang malah yang replace itu aplikasi mobile. Oke, jadi ini hanya sekedar saran dari pengalaman selama ini di dunia industri. So, katakanlah teman-teman mungkin nanti udah belajar React Native, terus ya sudah punya pengalaman lah, ada mungkin membangun aplikasi atau bekerja di project. So,
Yang pertama kali, meskipun kita udah bisa buat aplikasi mobile, pakai React Native, pakai JavaScript, tapi belajar native itu penting. Yang native itu penting. Native itu maksudnya yang Java dan Objective-C atau Swift. Nggak harus menguasai, tapi paling nggak kita paham cara kerjanya. Karena akan ada satu case tertentu, kita harus masuk ke code native-nya. Cepat atau lambat kita akan ketemu seperti ini. Gitu. Jadi ya tetap belajar, kita tetap belajar untuk yang kedua bahasa ini, walaupun mungkin nggak sampai se-proficient kita di React Native. Nah yang kedua, yang ini sebisa mungkin memang jangan ditunda ya, kalau kita udah belajar React Native, apalagi ini di 2021, tentang type system. Karena JavaScript itu kan nggak punya type ya. Punya sebenarnya tapi dinamis. Nah, karena arahnya sekarang udah rata-rata udah pakai project yang serius itu udah pakai type system. Entah itu TypeScript, Flow, dan yang lain-lain. Yang lebih populer memang TypeScript. Bahkan di beberapa tempat, aku sarankan malah dari awal itu langsung aja TypeScript. Mungkin agak sedikit berat belajar di awal, tapi banyak benefitnya nanti. Terus yang ketiga, desain pattern. Nah, desain pattern ini sebenarnya solusi dari masalah-masalah yang sering terjadi. Jadi kita mungkin sering ketemu masalah yang berulang, yang gitu-gitu aja, akhirnya kita buatkan satu desain pattern. Implementasinya mungkin sebuah library bisa, apa aja bisa. Jadi desain pattern ini sangat penting untuk jangka panjang atau untuk aplikasi kita itu yang lebih scalable, lebih stabil. Daripada setiap ada problem kita harus bagusin, ya kita buat aja cari yang fix buat desain patternnya. Ini nggak harus kita terjun dulu baru tahu, sebenarnya teorinya banyak tentang desain pattern ini. Nah ini bisa dipelajari sebenarnya secara paralel ya. Ini nanti banyak berguna ketika kita bekerja di project atau di sebuah produk. Yang keempat, automation testing. Nah, ini seringkali terlewat ya tentang testing ketika belajar. Dan bahkan ketika udah belajar pun, di project itu nggak digunain. Gitu. Tetap kita hanya mengandalkan manual testing. Ya kita ngoding, kita tes sendiri gitu. Nah, sebenarnya tujuan automation testing itu kan untuk menghemat waktu, untuk mengurangi bugs. Karena kalau kita tes manual itu kan pasti lebih capek lah. Lebih banyak makan waktu, dan tingkat kesalahannya juga lebih banyak kan. Tapi di satu sisi automation testing itu juga butuh learning curve. Kan kita nulis coding juga. Jadi ini seperti kita nulis coding untuk menguji coding kita gitu. Yang dimana untuk coding kita sendiri, maksudnya yang bangun fitur itu kita aja udah pusing gitu. Tambahin lagi automation testing. Tapi ini sebenarnya ini seperti kita ngutang ya. Jadi kalau kita bangun aplikasi, bisa aja kita nggak buat di awal, tapi makin besar aplikasinya, makin banyak fiturnya, utang kita makin banyak. Jadi itu sebabnya sebisa mungkin memang kita menulis testingnya. Walaupun nggak komplit amat ya. Dan yang kelima, ini keep updates ya. Tentu sebagai yang bekerja di dunia industri IT, ya kita harus tetap update dengan perkembangan minimal yang kita pakai sekarang. Minimal versinya. Jangan sampai keluar versi yang baru kita nggak tahu kan. Terus udah tahu tapi kita nggak tahu apa isinya, apa yang diupdate. Nah ini hanya salah satu contoh pengalaman. Jadi waktu itu ini case-nya di Urban Air. Salah satu aplikasinya itu udah cukup stabil dan nggak pernah tambah fitur selama setahun. Selama ya kurang lebih setahun lah. Nah setelah setahun kita mau upgrade React-nya. Awalnya cuma mau upgrade React
versi React-nya aja kan, satu versi. Nah, ternyata ketika gitu kita upgrade, ada salah satu library yang nggak support dengan itu juga harus kita upgrade. Nah, setelah kita upgrade library yang satu ini, yang lain juga minta. Dan ternyata ketika kita upgrade library-nya, kodenya juga ternyata minta di refactor. Jadi yang tadinya hanya mau upgrade satu, itu jadinya kita banyak mengubah kodenya malah gitu, malah membuat nggak stabil. Nah, mungkin itu nggak akan terjadi kalau kita update-nya secara periodik daripada sekali update semuanya gitu. Ya akhirnya itu project agak susah juga, malas-malasan kerjainnya gitu karena nggak sesuai yang kita kerjain sama yang hasilnya gitu. Kita cuma mau upgrade, sementara yang dilihat user kan dari sisi aplikasinya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah itu hanya salah satu contoh yang dimana kita nggak selalu keep updates library kita. Jadi di sini ada keep updates tentang library, keep updates tentang pengetahuan juga ya. Ada dua poin di sini. Oke. Nah, ini yang terakhir tentang React Native Class. Sebentar aku minum dulu. Iya, semuanya nih sambil nungguin Mas Sastra. Boleh nih sambil ditanya-tanyain di kolom chat nih ya, kalau ada pertanyaan mengenai materi. Boleh lanjut, Mas. Oke. Jadi, aku mau coba jelaskan sedikit tentang kelas yang akan kita jalankan nanti. Aku coba tunjukin silabusnya ya. Apa yang akan kita pelajari di sini, seperti apa prosesnya. Oke. Mudah-mudahan bisa kebaca ya, kebaca nggak? Atau perlu ke Zoom? Seharusnya udah cukup sih, Mas. Udah cukup ya, nggak apa-apa di Zoom aja. Siapa tahu ada yang di mobile. Sekali lagi. Oke. Secara garis besar ini akan kita pelajari. Mungkin dari deskripsinya dulu ya. Jadi, nah di sini nanti kita belajarnya langsung studi kasus. Jadi kita membuat aplikasi namanya Native Coffee. Ini sebuah coffee shop ya. Jadi anggaplah ceritanya dia terkena pandemi yang dulunya orang-orang datang ke kiosnya, pesan kopi. Tapi karena pandemi kan PSBB dan segala macam, nah akhirnya dia beralih ke online dan membuatkan aplikasinya. Kira-kira itu idenya. Jadi kita akan buatkan itu aplikasi Native Coffee, jadi supaya orang-orang nanti bisa memesan kopi, nggak harus datang langsung ke tempatnya ya. Oke, jadi yang akan kita lihat di sini adalah secara garis besarnya environment setup ini kita akan belajar bareng gimana cara nge-setup komputer kita supaya ready untuk React Native Development. Apa aja yang perlu kita install dan sebagainya. Kemudian kita akan belajar tentang komponen. Ini pondasi paling dasar dari belajar React. Kalau udah kuat di sini, untuk yang lain-lain itu udah enak. Tapi kalau di sini masih bolong-bolong tentang komponen, biasanya ke atasnya juga agak susah dapatnya. Kemudian hooks, ini udah sedikit lebih teknikal ya. Styling ini untuk gimana cara kita membuat komponen-komponen yang tadi itu sesuai dengan desainnya. HTTP request, jadi nanti aplikasinya juga kita hubungkan dengan API ya. Kita juga pakai Firebase nanti untuk database-nya. Kita belajar state management, dan kita juga belajar testing di sini. Dan yang terakhir kita coba build, deploy itu sampai ke App Store. Jadi kita buat aplikasinya jangan hanya di lokal gitu. Harus bisa juga orang lain install. Oke, jadi diharapkan teman-teman yang mau join di sini udah mengerti Git, ya minimal yang basic lah. Clone, commit, branching, karena nanti source code-nya kan dibagi dari situ. Kemudian udah mengerti basic JavaScript, seperti variable, function, dan yang lain-lain. Diharapkan memang udah mengerti sampai asinkronus ya, supaya gampang nanti ketika kita belajar HTTP request di sini. Nah kira-kira itu, dan silabus detailnya ini ada ya. Ini bisa di-share nggak sih?
Atau di web udah ada nggak sih, Mas Torik? Mungkin belum sih kalau ini. Ya. Mungkin nanti bisa di-share ya kalau teman-teman mau silabus detailnya. Ini apa aja yang kita pelajari per section ya. Ini sebenarnya penjelasan detail dari apa yang akan dipelajari di kelas ini. Oke. Segitu aja untuk materinya. Silakan teman-teman kalau ada mau ditanya, ada yang bingung, silakan. Thank you. Ini aku stop dulu kali sharingnya ya. Iya, boleh. Yuk. Nah, udah mulai banyak pertanyaan nih, tapi pertanyaan yang pertama nih kayaknya dari Mas Halis Afkari. Ini lumayan spesifik nih Mas. Ya, dia udah nanya, intinya dia udah punya sebuah React Native aplikasi, terus dia udah punya komponen scroll view-nya. Nah, tetapi kendalanya, saya memiliki 5 komponen dalam satu render, dan terasa ada FPS atau JS drop. FPS-nya drop mungkin ya. Jadi dari performance-nya sedikit kurang gitu. Saya mencoba mencari solusi seperti interactive observer atau yang pada JavaScript website untuk di load lebih cepat atau sejenisnya. Nah, mungkin yang kayak gini masalah performance di React Native nih. Ada saran dari Mas Sastra mungkin? Oke, jadi hal yang paling bisa kita deteksi pertama adalah di re-render. Jadi pastikan dulu komponennya memang begini. Harusnya sebuah teori dasarnya adalah dioptimasi. Harusnya sebuah komponen itu di re-render atau dicetak ulang kalau ada perubahan data. Kalau nggak ada perubahan data, harusnya jangan. Tapi karena struktur komponennya itu biasa sebenarnya yang berubah di atasnya. Tapi yang ini juga ikut berubah gitu. Nah, ini dulu sebenarnya yang perlu kita periksa, yang mana kena re-render. Jadi kalau di code kita itu sangat banyak sekali kalau kita pakai hooks ya. Use effect, use callback yang begitu itu sangat banyak untuk menghindari yang re-render. Karena render di mobile itu mahal. Kalau di web mungkin nggak terlalu terasa re-render itu, tapi kalau di mobile, apalagi yang pakai scroll view ya, itu terasa pasti. Nah mungkin coba cari dari situ dulu. Nah sambil dicari apakah ada memang function-function tertentu yang berat. Jadi kalau berat kan bisa diakalin mungkin di load-nya jangan sekali semua atau tergantung sih datanya dari mana ya. Tapi yang paling pertama coba cari dulu case re-rendernya di mana. Gitu. Itu dulu mungkin. Oke, mudah-mudahan menjawab. Iya, jadi biasanya dari rendernya ini kalau di mobile ini emang berat banget ya. Jadi harus tahu kapan mesti di render ulang, kapan enggak ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Nadia. Kalau untuk database fundamental di React Native itu perlu nggak? Enggak. Langsung direct answer aja. Karena begini, ini kita harus lihat dari sisinya front end. Front end itu sebenarnya nggak terlalu penting memahami database. Yes, kita kalau ngerti itu bagus, nilai plus. Jadi untuk komunikasi dengan orang backend nanti kita lebih gampang. Tapi in most cases sebenarnya nggak butuh, gitu. Karena yang ngurus itu nanti udah yang lain. Kecuali ada rencana mau full stack ya, mau ngurus database-nya sendiri, itu penting. Gitu. Nah, Oke, lanjut. Oke, ini mungkin pertanyaannya ada beberapa pertanyaan, aku rangkum sekaligus. Banyak nih yang nanya. Mungkin perbedaan antara React Native dengan yang native nih kayak Kotlin atau Swift atau sejenisnya itu ada di bagian mana aja sih? Terus apakah nih si programnya ini secara performa, ukuran aplikasi dan waktu compile-nya ini tuh bisa bersaing nggak gitu sama si native ini? Oke, kita bahas dari ukuran dulu kali ya. Oke, yang terbaik itu adalah native, bukan React Native. Dari sisi manapun. Dari sisi performance dan ukuran. Nah, yang pertimbangan itu kadang-kadang nggak hanya di situ. Jadi contoh gini, apa sih bedanya aplikasi yang ukurannya 10 mega sama 20 mega? Bagi user mungkin nggak terlalu terasa, dia lebih penting fiturnya. Dia lebih penting update-nya cepat, gitu kan. Nah, dari sisi kecepatan, ada beberapa aplikasi yang memang sangat-sangat butuh
performance yang tinggi. Contohnya game. Game jangan pernah buat di React Native, udah pasti lambat. Gitu. Makanya nggak ada orang buat di game ya. Nah sekarang perbandingannya dengan yang native dulu, tadi yang native ya. Nah kenapa pakai React Native? Sebenarnya pertimbangan utamanya, pasti ada pertimbangan performance dan size, tapi pertimbangan utamanya biasanya bukan di situ. Satu, seberapa cepat kita bisa deliver aplikasi ini keluar. Kita tahu kalau yang native itu pasti lebih lambat dibanding kalau kita pakai hybrid. Anggaplah yang React Native ini hybrid ya, hybrid. Terus yang pertama tadi aku udah mention juga save time and money. Bayangin kalau kita mau buat aplikasi yang harus kita deliver ke dua sistem operasi, iOS dan Android. Mungkin kalau di React Native sebulan selesai, tapi kalau di native kita bangun dua itu bisa jadi 3 kali 4 kali lipat timelinenya gitu. Tentu dari sisi bisnis kan udah rugi kan. Nah jadi kalau ditanya mana lebih cepat, native itu udah pasti paling cepat. Tapi bukan berarti React Native itu sangat lambat gitu. Nah di aplikasi kita banyak orang nggak mengeluh tentang lambatnya karena kita bisa ngerti optimalisasinya. Jadi si React Native kasih kita kemudahan untuk development, tapi untuk performance ya kamu harus pikirkan di belakangan gitu. Tapi kalau si native kebalik, dari awal kita udah kasih kamu performance yang baik, tapi untuk development kamu yang mikirin gitu. Jadi kita sendiri yang pilih. Oke, itu mungkin mudah-mudahan menjawab. Iya, jadi biasanya React Native ini khusus untuk kalau ada kasusnya biasanya di startup gitu kan lagi fast growing, daripada kita punya aplikasi satu doang terus budgetnya besar, jadi kita pakai ini dulu ya. Ya, Kalau benar. sama bedanya ya, kalau sama Flutter gimana nih Mas? Mungkin kan sama-sama hybrid, sama-sama bisa dipakai dua-duanya juga. Mungkin gimana nih? Apakah udah mulai persaingi atau mungkin masih nafasnya masih sama-sama panjang? Oke. Flutter kalahnya di komunitas. Iya mungkin karena dia baru datang ya. Nah, itu aja sih. Jadi kalau soal fitur dan yang lain-lain, aku rasa Flutter juga bagus. Learning curve-nya juga nggak terlalu tinggi amat gitu. Tapi kalau yang sekarang itu udah banyak adopsi kan React Native. Jadi contohnya kita yang masuk masih baru di dunia karir IT, tentu kita cari yang paling aman dong. Mana orang paling banyak pakai gitu kan. Kalau peluang masih banyak di React Native, kita nggak tahu apakah 3-4 tahun ke depan mungkin Flutter udah bisa nyaingin React Native ya. Karena sama sekali kayak sekarang React Native itu hampir nggak ada lawan yang seimbang dari sisi besarnya komunitas dan kecepatan update-nya gitu kan. Belum seimbang dengan Flutter sebenarnya. Walaupun Flutter itu juga sebenarnya bagus. Oke. Oke, ya. Jadi sama-sama bagus ya sebenarnya. Balik lagi tinggal tergantung kebutuhannya aja. Dari sisi bisnisnya butuh yang mana gitu. Kalau yang kalau React Native ini lebih proven ya kali ya. Jadi udah banyak yang pakai, komunitasnya juga udah lebih jelas gitu. Jadi kalau ada yang mau bertanya sesuatu atau stuck nih biasanya lebih aman ya. Iya benar. Oke, ini ada pertanyaan menarik juga. Kalau di web kan ada istilahnya kemarin sempat rame tuh ya, 2020 micro front end. Nah, kalau di satu apps ini bisa nggak sih kita menerapkan hal yang sama? Ada micro front end? Ini ada pertanyaan menarik banget nih. Oh bisa. Jadi untuk aplikasi-aplikasi besar bahkan ada aplikasi itu yang sebagian native, sebagian React Native. Yang kita buka itu sebenarnya di dalamnya ada React Native, ada yang native-nya gitu. Tapi mungkin kalau micro front end yang di web, konsepnya kan kita pakai beberapa library atau framework yang berbeda ya. Contohnya kita pakai Vue, pakai React gitu, kita gabung gitu. Tapi kalau yang di mobile, konsepnya lebih ke native dan hybrid. Jadi bukan menggabung beberapa yang hybrid. Contohnya kita gabung yang React Native sama Flutter gitu. Bukan. Justru yang lebih banyak itu ya React Native kita gabung sama yang native-nya gitu. Tetap ada. Yang besar-besar setahuku Traveloka juga gitu. Sebagian itu ada yang React Native di dalam, tapi di depannya itu native gitu. Kalau nggak salah ya. Ya. Berarti tetap ya di awal nih meskipun dia bisa micro front end itu,
tapi tetap milih harus misalkan native-nya sama React Native atau sama si Flutter gitu ya Mas ya? Iya iya, jadi ya benar kayak gitu. Tapi gini, mungkin karena istilah micro frontend itu belum terlalu familiar di mobile, mungkin itu kali ya. Jadi makanya konsepnya itu masih abu-abu, masih abu-abu. Tapi kalau yang sekarang aku lihat itu yang digabung cuma hybrid dan native, bukan beberapa hybrid itu. Tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Iya. Jadi emang perkembangan teknologi juga suka kemana-mana ya. Jadi kita belum tahu nih ke Oh iya, depannya. dan akan selalu ada orang gila yang buat eksperimen yang keren gitu. Dan yang lain ngikut gitu. Gila di sini dalam arti positif ya. Dia Ya. punya pemikiran-pemikiran yang out of the box, dia buatin konsep-konsep seperti micro frontend, microservices. Itu kan sebenarnya orang-orang yang out of the box memikirkan itu kan. Itu. Kalau yang tadi gara-gara ngomong ada yang kayak gila-gila kayak gitu, kayak misalkan gimana tanggapannya Mas Sastra ini sama React Native Web? Ini kan jadi sebenarnya kayak ini React Native tapi hidupnya di web gitu. Nah, kalau yang kayak gitu gimana nih Mas? Case-nya seperti ini ketika kita pakai itu. Anggaplah kita bangun startup, buat produk awalnya mobile. Terus kita mau buat web. Yang di mobile udah stabil. Nah, di situ case-nya React Native Web itu sangat berguna. Daripada buatkan lagi untuk webnya, buat di komponen dari ulang segala macam, mending pakai yang udah komponen mobile, pakai React Native Web, bisa jadi dipakai di web. Contohnya Genius. Genius kan seperti itu. Itu cukup bagus, tapi ada beberapa pertimbangan karena itu bukan official dari Facebook. React Native Web-nya yang dikembangkan oleh perorangan dan nah ini salah satu pertimbangan juga ketika kita melihat teknologi open source, kita harus tahu siapa di belakangnya. Jangan nanti dia stop, risikonya produk kita juga stop, jadinya kan nggak ada dukungan lagi gitu. Nah itu perlu pertimbangan juga ketika memilih seperti itu untuk sebuah project ya. Tapi sejauh ini sih aman ya, banyak yang pakai React Native Web. Walaupun memang nggak terlalu hype juga, tapi kebutuhannya ada, pasti banyak kebutuhannya seperti itu. Nah, sambil menyinggung dikit lagi nih ke React JS-nya berarti. Gimana nih kalau ada orang yang mau convert dari React JS ke React Native Web, React Native mungkin, kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin? Atau misalkan challenge-nya apa nih Mas? Kan katanya bisa dibilang mirip banget. Mungkin ada yang dipersiapkan selain itu? Dari sisi basic kayaknya sama aja ya, mungkin kayak cara kita memandang aplikasi itu harus beda. Kalau yang sana kita bekerja dengan DOM, yang ini kita bekerja dengan native modulnya dari si app. Sorry, ini agak berisik apa ya? Sebentar. Oh, oke, apa-apa. Terus dari sisi aplikasi kita harus memandangnya ini di layar kecil, itu dulu mungkin basicnya ya. Anggaplah kita bangun aplikasi ini belum ada UX designer. Kalau ada UX kita sih aman ya. Tapi kita harus berpikir ini dibuka di layar kecil. Karena ini banyak terjadi ketika web developer masuk ke ranah mobile, dia memandang itu dari sisi layar lebar gitu. Enggak ngelihat dari kita ngelihat aplikasi itu kan di layar kecil gitu. Mungkin itu dari sisi ininya dulu tampilannya. Nah, secara detail memang mungkin kalau teman-teman udah biasa kerja yang kompleks di web, ketika masuk mobile itu ada sedikit lebih ringan karena yang mau kita manage di satu screen, yang mau kita manage di satu screen itu nggak banyak. Nah, gitu. Ya secara persiapan sebenarnya mungkin lebih memahami komponen mobile-nya aja. Karena akan beda behavior-nya. Ya contohnya button lah. Button di web itu akan selalu sama dibuka di browser mana aja. Paling beda-beda tipis. Tapi kalau button di iOS dan di Android kan udah beda. Di iOS dia udah seperti link, padahal di Android dia huruf besar dan agak timbul kan. Nah mungkin itu di awal kita perlu penyesuaian komponen-komponen mobile itu seperti apa. Oke, lanjut. Oke, terus ada pertanyaan menarik nih. Ini udah masuk ke
teknikal nih ya. Kenapa JSC atau Hermes? Nah, ini tuh bisa terasa lebih lambat daripada si React Native-nya yang V8 gitu. Aku nggak bisa jawab karena nggak bisa lihat lihat detailnya seperti apa. Harus lihat detailnya seperti apa, konfigurasinya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk Hermes-nya sendiri nih, kan waktu itu sempat pas ada update Hermes ini kayak semua orang langsung berbondong-bondong nih ya update versi gitu. Mungkin di depan ada nggak nih apa ya update-update seperti ini yang besar lagi yang bisa ngebuat performance-nya nih bisa nyaingin natif gitu mas? Akan selalu ada agenda besarnya Facebook itu kan ke sana, membuat performance React Native itu sebisa mungkin sama dengan native gitu. Karena problem di awal React Native yang generasi pertama kan begitu ya. Kita sih enak development-nya pas di deploy, waduh, size-nya besar, dipakai nge-lag gitu. Jadi itu agenda yang akan terus dijalankan sama Facebook untuk React Native-nya. Karena kalau enggak nanti pasti kalah dengan yang lain. Kalah dengan Flutter, contohnya kalah dengan yang lain gitu. Oke, Ya, lanjut. nah, mungkin untuk pertanyaannya udah ada nih, udah semua nih Mas. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, mumpung kita ketemu langsung nih sama Mas Sastra nih di sini ya. Atau ada lagi yang mau di-sharing mungkin pengalamannya atau learning curve terbesar di React Native. Terus biasanya sih kalau di React.js ini learning curve terbesar tuh di state management ya. Kalau di React Native sendiri state managementnya apakah kita pakai konteks atau pakai Redux juga atau mungkin ada alternatif yang lain gitu mas? Sejauh ini sih alternatif paling besar itu Redux sama konteks ya. So mungkin dua tahun yang lalu itu defaultnya memang Redux ya. Tapi kalau kayak ini kok agak ada ini ya. Ya. Sorry. Tadi suaranya kayak membal gitu. Oke. Lanjut. Tapi kalau sekarang sih aku selalu sarankan mulai dari yang hook aja dulu. Karena itu lebih simpel. Kalau kita pakai Redux, pastikan memang itu dipakai untuk yang datanya besar atau aplikasinya besar. Kayaknya aku lebih milih itu kalau untuk enterprise. Untuk pakainya untuk enterprise ya. Kalau untuk sebuah startup yang ini pergerakannya cepat, nanti perubahannya juga banyak. Mungkin itu malah buat makin lama gitu. Jadi aku sarankan pakai React Hook aja di awal. Nanti setelah udah ketemu polanya, udah stabil, pindahin ke Redux juga bisa. Tapi kita sampai sekarang semuanya pakai hook sih, nggak ada lagi pakai Redux. Jadi masih udah sebesar itu juga pakai hooks masih cukup ya mas ya? Masih cukup. Oke. Ada yang nanya lagi juga nih mas. Referensi atau roadmap-nya buat belajar React Native ini kayak gimana sih? Dari yang basic banget deh berarti. Mungkin dia berarti dari belum pernah megang React.js-nya sama sekali. Mungkin ada roadmap-nya. Kayaknya aku pernah lihat dan lumayan bagus juga. Sebentar ya. Roadmap React Native. Kayaknya ini nih. Coba ya. Coba lihat dulu. Oh, ini 2019. Tapi aku coba share dulu ya. Nanti teman-teman bisa cari yang terupdate. Setahu udah ada yang terbaru walaupun nggak terlalu banyak juga bedanya. Mudah-mudahan kelihatan. Coba ya. Aku besarin di sini. Nah, nanti teman-teman bisa cari di googling aja React Developer Roadmap. Ini kebetulan 2019, setauku udah ada yang terbaru sih, 2020 atau 2021 ya. Nah, di sini dia buatin step by step-nya. Belajar apa dulu, apa yang wajib kita tahu, apa yang good to know, apa yang memungkinkan kalau kita mau ngembangin gitu. Jadi di sini coba ya React Native masuk di mana dia? React Native harusnya ada satu lagi di sini Native React CSS and JS from helper.
Nanti teman-teman bisa cari sendiri lah. Ada khusus untuk React Native juga kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa ikutin ini. Nah, memang jadi ini saranku buat teman-teman, belajar di dunia teknologi itu nggak seperti kita belajar di sekolah berurutan gitu. Memang bagus kalau ada urutannya, tapi kebanyakan malah kita itu belajarnya paralel. Jadi contoh seperti ini ya. Belajar JavaScript dulu atau HTML dulu? Contoh itu contoh sederhana ya. Kenapa nggak belajar bareng aja? Kan sebenarnya bisa gitu. Karena pendidikan kita itu nggak seperti dulu lagi linear. Kita sekarang itu udah hidupnya di multitasking. Ya pagi kita bisa belajar HTML, siang bisa JavaScript, malamnya lagi bisa Java gitu. Dan belajar di sini jangan buat seperti beban kita kayak kuliah atau sekolah nanti ada ujiannya, enggak gitu. Belajar di sini fun harusnya kan. Kita mau explore sesuatu gitu. Nah, aku ada lihat sering case seperti itu jadi blocker ketika ada kata belajar, alam bawah sadar kita itu berpikir seperti kita duduk di bangku kuliah atau bangku sekolah, serius gitu kan. Habiskan sekian waktu, terus nanti ada ujiannya gitu. Itu akan jadi beban kalau kita berpikir kayak gitu. Ganti aja kata-katanya. Explore contohnya. Nah itu kan untuk mengurangi beban kita alam bawah sadar kita ya. Explore. Itu. Oke, lanjut. Ya, kalau aku mau nanya nih, di salah satu silabusnya kan tadi akan ada belajar Firebase. Kira-kira Firebase itu bakal dipakai apa? Sama nanti ada apa aja sih yang bisa dilakuin sama Firebase-nya di React Native-nya kita gitu, Mas? Yang pertama mungkin dari sisi loginnya ya. Itu udah banyak membantu dibanding kita develop sendiri. Kemudian kita untuk store produknya juga di sana. Untuk katalognya kita simpan di sana nanti untuk di request di mobile kan. Mungkin kalau sempat nanti kita bahas yang analitiknya untuk Crashlytics-nya ya. Itu aja yang di sana kita pelajari. Jadi banyak banget ya, karena kebetulan di sini kan nanti fokusnya lebih ke mobile-nya. Jadi buat nge-handle logic, nge-handle store datanya ya berarti ya. Sama satu lagi kalau sempat ya nanti di analitiknya ya, biar kita tahu kira-kira biasanya aplikasi kita crash atau sejenisnya tuh karena apa. Oke, mantap. Terus mungkin ini ada satu pertanyaan. Kalau untuk fintech sendiri, itu cocok nggak sih pakai React Native? Dan misalkan kalau nggak cocok pakai React Native, apakah mesti native atau gimana? Dari sisi security-nya gimana nih? Kalau dari tadi kan lebih banyak ke size, speed, performance gitu. Kalau dari sisi security-nya, bedanya sama native biasa mungkin? Cocok dong, kita aja pakai. yang nilai transaksinya itu bisa sampai berapa puluh miliar satu hari gitu. Udah teruji gitu. Nah soal security, kita tim front end itu nggak terlalu banyak bisa mengamankan security. Karena kode kita itu terbuka, bisa kelihatan, bisa dibaca gitu. Ada hal-hal basic yang bisa kita amankan, tapi in most cases sebenarnya security itu bukan di front end tapi di back end. Gitu. Oke, so far tadi pertanyaan terakhir, Mas Astra, ada mungkin wejangan terakhir untuk sebelum kita selesaikan sesi ini? Oke, jangan ya, belajar React Native itu susah, nggak gampang. Kalau ada yang bilang gampang, itu bohong, gampang. Nggak ada yang gampang. Tapi buahnya manis. Jadi aku pikir tetap aku akan selalu gunakan keyword explore supaya aku tetap semangat gitu. Karena ketika aku pakai keyword belajar, udah malas aja gitu. Kan kita rata-rata siswa pemalas kan dulunya. Sekolah kan pemalas kita rata-rata. Hanya berapa orang sih yang di sini yang juara kelas gitu. Sisanya kan enggak. Sorry, bukan ini ya, bukan underestimate. Jadi belajar programming itu memang sulit. Tapi kalau kita konsisten, kalau kita bisa cari yang lebih bertahap,
aku pikir buahnya manis. Buahnya manis itu dalam arti banyak peluang di sini. Sangat banyak peluang di sini. Kita aja cari orang sekarang susah, padahal cari orangnya yang susah gitu. Bukan pekerjaan yang nggak ada, orangnya malah nggak ada gitu. Jadi aku harapkan sih teman-teman lebih semangat aja untuk explore-nya. Pemalas hadir katanya itu. Sama kita, aku juga pemalas sebenarnya. Iya. Nah, mungkin karena tadi Mas Sastra ini nyinggung dikit nih, aku mau nanya terakhir. Kalau ada orang yang sudah bisa React Native dan berminat nih, misalkan mau coba apply, selain portofolio biasa, apa aja sih yang perlu disiapin lagi kalau orang nih ada mau daftar apply di posisi React Native? Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Kalau portfolio udah ada, sebenarnya udah cukup sih ya. Tinggal mungkin masuk ke tahap interviewnya, gimana kita cara mempersiapkan komunikasinya di sana kan. Terus ya kalau bisa jangan berdiam gitu aja ya, sambil ya mungkin main-main buat buat project atau apa gitu, atau kontribusi di open source. Jadi itu tetap ngelatih skill kita ya, karena skill programming ini seperti skill musik atau skill olahraga juga. Coba deh 1 tahun nggak dilatih, itu pasti lupa kan. Mungkin megang keyboard aja udah mulai lupa tuh gitu. Jadi ini seperti olahraga juga, olahraga otak kan kalau coding kan. Jadi persiapin mungkin dari sisi tadi, siapin dari sisi soft skill-nya lah. Kalau memang dirasa portfolionya udah cukup bagus gitu. Jadi hiring ini sebuah seni ya. Jadi kadang-kadang ada kandidat sebenarnya dari sisi teknikal bisa, tapi nggak keterima. Karena ada faktor X, Y, Z dan yang lain yang nggak akan dikasih tahu. Gitu. Yang kita tahu yang kita sama-sama tahu adalah kita harus bisa secara teknikalnya A, B, C, D sampai Z contohnya. Itu kita bisa pelajari. Tapi kita nggak akan tahu faktor X yang tadi, X, Y, Z, karena ada team matching dan yang lain-lain, culture matching, yang gitu-gitu kan. Nah, yang itu termasuk ke soft skill tadi, termasuk communication skill itu kan. Gitu. Jangan sampai sebenarnya kita bagus, tapi karena kita nggak bisa mengkomunikasikan apa yang di pikiran kita, dianggap kita nggak bisa gitu. Banyak kandidat aku lihat seperti itu. Banyak kandidat seperti itu. Bahkan kita yang bantu malah. Karena ngomong sama dia susah gitu. Dia, ini lagi interview, kalau kamu ditanya ini, jangan jawabnya terlalu singkat gitu. Dia dijawab apa gitu, jawabnya singkat gitu. Kita ngasih pertanyaan itu mancing untuk gali lebih dalam kan. Bukan malah, tuh udah selesai gitu. Nah, yang seperti itu mungkin yang perlu dihindari gitu. Tapi ada juga yang malah over detail ya. Kita tanya 1, dia jawab sampai 10 gitu. Kita capek dengarnya. Jadi diusahakan balance lah. Itu butuh latihan juga sebenarnya untuk itu. Oke, terima kasih nih untuk pengalaman-pengalamannya Mas Sastra. Oke, di sini yang pada minat belajar React Native, siapa aja nih kira-kira nih? Boleh menggunakan fitur reaction. Nah, boleh angkat tangan yang pada berminat nih ikut kelasnya React Native. Atau boleh komen juga di Zoom. Wah, udah mulai banyak nih ya. Tadi juga ada pertanyaan. Ya? Ya, lanjut. Nggak apa-apa, Pak. Boleh? Saya nyimak ya opung katanya tadi. Waduh, aku dibilang opung. Mita Simbolo. Oke, nah buat yang pada minat belajar bareng sama Mas Sastra, nah, nanti bisa mengikuti kelas part-time React Native-nya. Aku coba share screen lagi. Nah, jadi ini ada nih, bukan cuma buat yang belajar React Native, mau belajar React Native juga bisa, mau belajar pakai Go juga bisa. Nah, di sini juga yang mau bareng sama Mas Sastra juga bisa. Ini ada harganya di sini kurang lebih sekitar 6.900.000. Di sini udah diskon dari 9.900.000. Nah, kelasnya akan bisa melalui program cicilan selama 3 sampai 6 bulan dan kelasnya ini bakal dimulai pada tanggal 15 Maret gitu. Jadi masih ada kurang lebih
1 bulan nih dari sekarang buat yang mau join. Terus kalau ada yang mau daftar kemana gitu kan? Nah ini bisa langsung ke webnya Impact Byte, ke impactbyte.com, atau nah di sini bisa juga nih ke CS-nya gitu atau adminnya. Ini boleh ada 0878 0010 80 80. Oke, gimana nih? Pada masih berminat untuk bisa lanjut? Nah, di sini bisa melalui skema cicilan 3 kali maupun 6 kali. Nah, jadi nanti juga bisa diminta mungkin share ke Mas Sastra sendiri ya. Tadi silabusnya. Jadi kita pelajarin apa aja. Nah ini harusnya nanti kelasnya akan berapa lama? Kelasnya berapa lama nih Mas? Sekitar berapa minggu nih nanti? Berapa lama ya kemarin ya? 3 minggu ya? Benar nggak sih? Iya. 2 atau 3 minggu? Oh, kayaknya lewat sih. Oke, Aku iya. lupa. Ya, kelasnya sendiri sih harusnya nanti lumayan panjang ya, karena materinya juga akan banyak banget. Kalau untuk Android-nya sendiri, tadi yang masih minat dengan kelebihan dan kekurangannya si natif, nah ini bisa nih. Nanti juga ketemu kalau di sini sama Kak Esther, nah ini developer juga dari Mekari. Kalau yang mau belajar fokus di backend, ini ada juga pakai bahasa Go. Ini lagi naik down banget juga untuk Go. Banyak banget dicari sama startup besar biasanya karena performance-nya sangat bagus. Ini ada sama Kak Kevin Kusuma, ini dari Senior Software Engineer dari Tokopedia. Oke, terus kita masuk ke sesi terakhir. Nah, pengumuman pemenangnya. Kira-kira siapa nih yang bakal menang nih? Oke, yang menang untuk Instagram Challenge ada dari @mila. Nah, ini A-nya ada banyak banget. 28_. Halo, Kamila. Boleh raise hand mungkin, Kak Mila? Ada masih hadir nggak nih? Oke, ini ya Siti Jamilatun ya. Oke. Terus satu lagi pertanyaan Q&A yang terbaik ini ada dari Kak Halis Afkari. Nah, oke. Gitu. Terus aku coba share screen lagi. Nah, nanti boleh yang menang akan dihubungi oleh dari pihak Skillful. Nah, buat yang tadi masih merasa butuh basic, kita masih bisa nih belajar dari awal. Nah, ini bisa belajar dari skillful.com. Nah, kalian bisa dapat kelasnya HTML, JavaScript, sama CSS gratis. Nah, ini kalian tinggal masukin aja ke halaman checkout-nya, lalu masukin kode belajar bareng Topet. Nah, di sini kalian bakal belajar tentang dasar ya, fundamental. Lalu bisa juga nih kalian dapetin kesempatan untuk magang di Tokopedia. Gitu. Nanti tinggal dilihat aja ke dalam webnya ini ya. Nah, buat yang tadi merasa ketinggalan materinya, kita bakal upload ke YouTube-nya Skillful atau Impact Byte. Nanti tinggal dipantengin aja kalau sudah kalian bisa melihat rekamannya di sana. Oke. Nah, kita tutup dulu untuk sesi hari ini. Terima kasih semuanya dari Mas Sastra, terus ada juga dari yang hadir semua pada hari ini. Nah, aku mau minta tolong dulu mungkin untuk fotonya dinyalakan, nah, videonya bisa dinyalakan, lalu kita mau foto bareng dulu nih ya. Nah, boleh izin dinyalain dulu semuanya. Wah, jadi pada kelihatan nih ya yang muka-muka excited mau belajar React Native. Nah, oke, ini di tempat saya ada sekitar 3 halaman. Nah, nanti saya bakal kabarin ya. Nah, ini halaman pertama dulu. Jadi karena kita nggak tahu di halaman keberapa, boleh nih. Siap, ininya nanti kita pause. Oke, kita foto dulu yang halaman pertama. Oke, 1, 2, 3. Ini yang page kedua ya. Boleh nih pada dinyalain ya. 1, 2, 3. Nah ini boleh yang halaman terakhir kita bisa foto. 1, 2, 3. Terima kasih untuk Kak Sastra untuk sharingnya hari ini, sangat bermanfaat banget. Semoga yang di sini juga bisa dapat manfaatnya. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Thank you semua.